Bu, yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, kami sampaikan hari ini eh, sekiranya tadi akan dibuka oleh Pak Kepala Bidang PSMK, Bapak Dr. Edi Purwanto, namun hari ini beliau tidak bisa hadir untuk membuka di kegiatan ini, jadi kami akan langsung buka kegiatan dan langsung menyampaikan atau memaparkan beberapa informasi atau kami akan mendiseminasikan semua informasi yang sudah kami dapat dari kementerian yang seharusnya Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi ini secara langsung, Bapak Ibu ya. Dan kami langsung menyampaikan yang akan disampaikan nanti oleh fasilitator di Provinsi Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Izin Bapak Ibu yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas SMK di Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK se-Jawa Barat, dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh operator yang sudah hadir di virtual Zoom ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama Bapak Ibu dalam rangka uh, menyampaikan informasi mengenai ANBK, khususnya SMK di Provinsi Jawa Barat. Izin Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kuota Zoom kita tidak banyak Bapak Ibu, hanya 1.000, jadi mohon maaf buat Bapak Ibu yang hari ini tidak bisa masuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang nanti hadir di sini bisa menyampaikan, karena kami pun mengundang cabang dinas, nanti cabang dinas bisa mensosialisasikan, ataupun Bapak Ibu yang hadir di sini, khususnya pengawas, bisa menyampaikan kembali kepada satuan pendidikannya. Satuan pendidikan di binaan di bawahnya, Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan mengenai ANBK. Khususnya kegiatan ANBK ada juga Sulingjar, survei lingkungan belajar, dan ada juga tentang tes kompetensi akademik, Bapak Ibu. Nah, beberapa informasi ini sebenarnya sudah disampaikan, mungkin Bapak Ibu ya sudah dapat informasi dari IG kementerian maupun informasi dari yang lainnya. Nah, ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, eh, ini menjadi hal penting bagi kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat karena informasi ini akan sangat berguna bagi Bapak Ibu dan akan eh, memberikan efek atau memberikan impact Bapak Ibu terhadap rapor pendidikan khususnya di Provinsi Jawa Barat dan terlebih untuk rapor pendidikan Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan. Nah, adapun agenda Bapak Ibu yang hari ini akan kita sampaikan, yaitu nanti akan disampaikan oleh fasilitator mengenai ANBK sendiri, lalu yang kedua ada Sulingja, dan yang ketiga ada informasi mengenai tes kompetensi akademik. Dan jika kita lihat Bapak Ibu dari sisi penjadwalan untuk tes kompetensi akademik ini, itu akan dilaksanakan di bulan Agustus Bapak Ibu ya, di minggu pertama dan minggu kedua Bapak Ibu. So, juga ada beberapa informasi mengenai proses pelaksanaannya, manajemennya, lalu bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pencetakan dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh fasilitator kami. Lalu selanjutnya ada survei lingkungan belajar, ini diperkirakan eh, menurut Bulan jadwal Bapak Ibu ya, itu akan dilaksanakan di bulan September sampai dengan Oktober Indra di minggu tunggu. kedua dan ketiga, juga kelima ya untuk bulan September, lalu di Oktober minggu ke-1 dan minggu kedua. Iya Selanjutnya, tunggu. terus untuk tes kompetensi akademik, eh, itu akan dilaksanakan sekitar bulan November, Bapak Ibu ya, di minggu ke-1 dan kedua, dan juga akan ada dilakukan penjadwalan. Itu ada beberapa informasi yang nanti akan dibahas secara gamblang, Bapak Ibu. Akan kami hadirkan hari ini Bapak Hadi Daryanto, di perwakilan atau tim fasilitator untuk ANBK, khususnya yang berbasis komputer ya, karena nanti ini akan berlanjut Bapak Ibu ya dari mulai ANBK, Sulingjar, lalu TKA. Nah, informasi ini akan lebih jelas dan lebih gamblang nanti akan disampaikan oleh fasilitator kami di Provinsi Jawa Barat yaitu Pak Hadi Daryanto. Mungkin sebelumnya Pak Ibu, kita sapa dulu Pak Hadi Daryanto sudah hadir di ruang virtual Pak Hadi. Ya Pak, sudah hadir Pak. Oke.
Ya, Fatur nuhun Kang Adi. Baik, Bapak Ibu, waktu kita tidak cukup lama, Bapak Ibu. Hari ini hari Jumat. Memang kami mengambil hari Jumat karena memang ini informasinya sebagian besar Bapak Ibu sudah dapatkan informasi, tapi kami hadirkan fasilitator di sini, Pak Hadi, untuk nanti ada sesi tanya jawab yang mungkin Bapak Ibu bisa coba sampaikan kepada Pak Hadi. Nah, waktu kita tidak banyak, Bapak Ibu, sampai dengan pukul 11.30. Jadi izin Bapak Ibu, mohon untuk semua peserta dapat mendengarkan semua informasi secara hikmat sehingga apa yang nanti disampaikan bisa Bapak Ibu sampaikan juga pada tim di sekolah Bapak Ibu khususnya, dan mungkin Bapak Ibu juga sampaikan ke sekolah-sekolah yang lain yang Bapak Ibu apa eh, di bawah binaannya, contohnya untuk pengawas Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja mulai. Baik, kita sampaikan teknis untuk kegiatan hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Hadi Daryanto. Pada Pak Hadi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Budi. Izin Bapak Ibu sedikit memberikan sosialisasi atau gambaran mengenai asesmen nasional. Tentunya karena sudah berulang kali, kalau tidak salah tahun ini adalah tahun ke-5, kalau saya tidak salah. Jadi saya akan langsung mengambil yang inti-intinya saja, Bapak Ibu. Pak Budi, izin saya share screen ya, Pak Budi. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Sedikit berbagi bahwa pada tanggal 30 Juni itu ada koordinasi mengenai, ada rakor mengenai asesmen nasional dan tes kemampuan akademik. TKA itu tes kemampuan akademik. Gitu. Nah, hanya saja pada kali ini saya tidak akan membahas TKA-nya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang ada di depan kita sekarang adalah asesmen nasional. Ini agak buru-buru, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu lihat di layar, bahwa di minggu ini kita sudah melaksanakan simulasi. Nah, tentunya masih banyak sekolah yang belum mengikuti simulasi dengan alasan belum siap lah, belum inilah, belum itulah gitu. Tidak jadi masalah Bapak Ibu, hanya saja di minggu depan tanggal 28, 29, 30, 31, hari Senin sampai hari Kamis itu dilaksanakan gladi bersih. Nah, di mana untuk gladi bersih ini Bapak Ibu, sekolah baik itu yang mandiri maupun menumpang itu wajib untuk mengikuti gladi bersih, baik proktornya dan siswanya. Bahkan siswanya yang terdaftar sebagai siswa sampling, siswa yang menjadi peserta sebanyak 45 orang itu wajib untuk mengikuti gladi bersih minggu depan. Jadwalnya tentunya jadwalnya sesuai dengan yang dipilih oleh Bapak Ibu untuk pelaksanaan. Jadi intinya adalah gladi bersih ini sekolah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan. Adapun pelaksanaannya adalah di awal bulan Agustus. Pelaksanaannya di awal Agustus, di minggu pertama bulan Agustus. Bapak Ibu bisa lihat di minggu pertama bulan Agustus, di sini adalah pelaksanaan untuk tingkat SMK. Kenapa? Kenapa tingkat SMK? Karena Bapak Ibu bisa lihat di bulan November, di awal November, di sini kita akan melaksanakan yang namanya TKA, tes kompetensi akademik, tes kemampuan akademik. Nah, yang warna kuning ini kita akan melakukan tes kemampuan akademik yang pesertanya akan berbeda dengan asesmen nasional. Untuk asesmen nasional diikuti oleh kelas 11, kelas tengah,
dengan jumlah siswa 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Nah, sementara untuk tes kemampuan akademik itu diikuti oleh siswa kelas 12. Catatannya apa? Catatannya adalah bagi yang mau, bagi yang perlu. Jadi untuk TKA ini tidak diwajibkan. Nah, sesuai dengan kalau kita lihat obrolannya Pak Menteri di beberapa podcast, tidak wajib. Tapi, nah tapinya ini yang nanti harus kita jawab. Begitu. Nah, bulan Oktober ada gladi bersihnya untuk TKA, kemudian ada pelaksanaannya, ada simulasinya juga untuk TKA. Nanti untuk TKA mudah-mudahan kita bisa bahas di satu kesempatan khusus untuk TKA. Begitu. Berikutnya Bapak Ibu untuk asesmen nasional, kita awali dengan pendataan. Pendataan untuk SMA, SMK sesuai jadwal bahwa pada hari ini sudah ditutup. Hari ini 21 Juli, bahkan hari ini sudah tanggal 25 maaf. 25 Juli hari ini sudah pada masa pemeliharaan oleh pusat. Nah, jadi impor data, proses sampling, proses penomoran, sampai ada satu yang belum dilakukan adalah cetak DNS. Cetak DNT, daftar nominatif tetap untuk peserta asesmen nasional. Berikutnya, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah batas setiap tahapan pendataan, tadi sudah ditampilkan, jadi mohon maaf karena sosialisasinya terhambat, tapi kami sudah menyebarkan informasi di beberapa grup yang ada proktornya Bapak Ibu. Kemudian mohon diperhatikan juga mengenai batas penarikan data peserta ke laman ANBK, kemudian batas update satuan pendidikan, dan batas pengaturan ID proktor, status, moda, dan sesi. Jadi 4 hal ini yang akan mempengaruhi keikutsertaan sekolah. Apabila 4 hal ini tidak dibereskan, maka sekolah bisa jadi tidak bisa mengikuti yang namanya asesmen nasional. Nah, apabila tidak mengikuti asesmen nasional, bisa dipastikan nanti sekolah tidak akan mendapatkan rapot pendidikan. Begitu. Berikutnya mengenai alur data, Bapak Ibu. Alur data untuk pendataan asesmen nasional semuanya berawal dari Dapdi yang diteruskan ke Perval, kemudian diteruskan ke PD Data, dan dimasukkan ke BioAN. Nah, apabila siswa Bapak Ibu di Dapodik ada 300, misalkan untuk kelas 11, maka masuk ke Perval 300, masuk ke PD Data 300, masuk ke BioAN juga masih 300. Tapi di BioAN, di sini Bapak Ibu bisa lihat di bawah, di sini ada proses sampling, maka di BioAN secara sistem, siswa Bapak Ibu yang dari 300 akan disaring, akan dipilih, akan disampling menjadi 45 plus 5. 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Nah, jadi dari BioAN masuk ke web ANBK, ini hanya 45 plus 5 cadangan. Hanya itu saja Bapak Ibu. 45 orang peserta utama dan 5 cadangan. Nah, setelah itu, Bapak Ibu melakukan pengaturan sesi, pengaturan ruangan, pengaturan moda, baru datanya akan dikirim ke server pusat untuk dijadikan dasar bagi pelaksanaan asesmen nasional. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu siswanya memang ada masalah, maka membetulkannya di Dapodik untuk SMK. Di Dapodik. Selanjutnya Bapak Ibu, siapa saja yang harus ikut asesmen nasional? Yang ikut asesmen nasional adalah semua satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang terdata di Dapodik. Kemudian memiliki NPSN yang valid.
begitu. Jadi semua satuan pendidikan yang SMK juga tentu harus ikut bagi yang memang terdata di Dapodik dan memiliki NPSN. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, Tong di diatur waktu itu satuan pendidikan makanan, nggak tersebut mau kalau nggak mau jangan. harus diikuti oleh peserta didik. Nah, syarat untuk peserta didiknya adalah peserta didik yang aktif dan memiliki NISN valid. Kemudian bagi yang sekolahnya di luar negeri, yang pasti peserta didik yang berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian di sekolah SCLN, Sekolah Indonesia Luar Negeri, di satuan pendidikan kerjasama maupun di pendidikan kesetaraan di luar negeri. Syaratnya adalah WNI, WNA-nya enggak. Kemudian bagi peserta didik yang mempunyai ketunaan, yang boleh diikutkan itu adalah peserta didik yang tunarungu dan tunadaksa tanpa hambatan tambahan. Jadi hanya dua kategori saja ketunaan yang boleh ikut asesmen nasional. Apabila terdata dia peserta didik tersebut tunarungu dan dia punya ketunaan lainnya atau double ketunaan, maka dipastikan peserta didik tersebut juga tidak bisa ikut. Seperti itu. Kemudian untuk WNA diekskludkan dari potensi peserta. Jadi untuk WNA ini pasti tidak akan terambil. Seperti itu. Kemudian samplingnya secara acak. Untuk SMK samplingnya adalah 45 plus 5. Dilakukan pada laman BioAN. Kemudian proporsinya itu pasti akan melibatkan semua kelas dan semua jurusan. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolahnya ada 5 kompetensi keahlian, terdiri dari 10 rombongan belajar, masing-masing kompetensi keahlian ada 2 rombel. Kemudian setiap rombelnya ada laki-laki dan ada perempuan, maka dipastikan aplikasi BioAN ini akan mengambil sampling dari semua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dari semua kelas dan dari semua jurusan. Jadi diharapkan semuanya terwakili, tidak ada kelas yang tidak ada samplingnya, seperti itu. Kemudian untuk datanya Bapak Ibu, data untuk SMK yang digunakan sekarang ini adalah data semester genap 2004-2005, yaitu data ketika siswanya masih kelas 10. Kenapa? Karena posisinya hari ini Dapodik yang terbaru baru keluar Bapak Ibu. Sehingga data yang diambil yaitu data yang kelas 10. Begitu. Untuk pelaksanaannya kita laksanakan di semester ganjil tahun ajaran 2005-2006. Yang mengikuti adalah yang kelas 11. Yang mengikuti adalah yang kelas 11. Ini yang tadi Bapak Ibu yang boleh ikut tunarungu, tunadaksa ringan, cerdas istimewa, dan bakat istimewa. Yang dianggap ketunaan hanya yang tunarungu dengan tunadaksa ringan. Kemudian kalau cerdas istimewa dan bakat istimewa ini memang boleh ikut. Di luar itu Bapak Ibu maka dipastikan siswanya tidak akan terambil, tidak akan menjadi sampling, seperti itu. Kemudian ini adalah aturan samplingnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah peserta yang mengikuti asesmen nasional dipilih secara acak dengan metode yang ditetapkan oleh pusat. Yang kedua, proses samplingnya dilakukan pada laman pendataan AN. Kita kenalnya namanya Bioportal. Kemudian apabila jumlah peserta didiknya sama atau kurang dari yang ditentukan, jumlah yang harus mengikuti adalah 45. Apabila jumlah peserta didiknya kurang dari 45, maka dipastikan semuanya akan menjadi peserta sampling, akan menjadi peserta ANBK tanpa cadangan, begitu.
Berikutnya adalah proses sampling dilakukan bersamaan dan proses sampling dilakukan oleh pengelola data kabupaten kota atau provinsi sesuai kewenangannya. Artinya, apabila Bapak Ibu sudah melihat data sampel siswa di minggu kemarin, maka apabila Bapak Ibu tidak berkenan, maka Bapak Ibu bisa minta generate sampling ulang. Nah, hanya saja hari ini data samplingnya sudah ditarik oleh pusat untuk dilakukan gladi bersih, maka proses generate samplingnya sudah ditutup, Bapak Ibu. Proses generate samplingnya sudah ditutup. Berikutnya ini adalah data alur proses untuk pendataan. Yang pertama adalah sekolah mengimpor data peserta, kemudian dilakukan sampling. Setelah itu diverifikasi data samplingnya. Apabila sekolah sudah setuju dengan data sampling, maka difinalisasi. Setelah difinalisasi, maka akan di-generate nomor pesertanya. Nah, satu hal yang hilang di sini Bapak Ibu, yang hilang di sini untuk tahun sekarang adalah tidak adanya DNS Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada DNS, sekolah cukup dengan melihat sampling, memverifikasinya, kemudian memfinalisasinya. Apabila sudah difinalisasi, maka nomor pesertanya bisa di-generate. Sesuai dengan kewenangannya Bapak Ibu, Satuan Pendidikan itu hanya mengimpor dan memverifikasi, kemudian memfinalisasi. Kabupaten kota ataupun provinsi ini sampling, kemudian memfinalisasi. Untuk penomoran peserta ini dilakukan oleh tim pendataan provinsi. Nah, oleh tim pendataan provinsi, setelah dilakukan generate nomor peserta oleh provinsi, maka proses yang sebelumnya, finalisasi, verifikasi, sampling, itu semuanya ditutup. Termasuk akun sekolah Bapak Ibu dengan akun cabang dinas, itu pun ditutup. Ditutup itu hanya boleh view only, tidak bisa lagi full access, tidak bisa lagi mengubah apapun. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Posisi hari ini kita tinggal mencetak dan mendistribusikan DNT untuk kemudian kita olah di laman ANBK. Berikutnya untuk sampling. Untuk sampling Bapak Ibu, di sini cukup dijelaskan bahwa sampling maksimal hanya 20 kali, tapi mohon maaf karena posisi hari ini sudah ada gladi bersih, jadi untuk sampling sepenuhnya kita sudah tutup. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini aplikasinya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memang belum pernah masuk, bioportal.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk memasukinya ini menggunakan username. Username defaultnya adalah K. K itu adalah SMK. K itu adalah SMK. JBR itu melambangkan Provinsi Jawa Barat. 02 ini adalah kode Provinsi Jawa Barat. Kemudian XX ini adalah kode kabupaten kota. Contoh Kota Bandung 01, Kabupaten Bandung Barat 11, nah seperti itu contohnya. Kemudian Y di sini ada 4 karakter yang dilambangkan oleh huruf Y, ini adalah kode sekolah. Jadi username-nya adalah KJBR 02 sekian-sekian, dan masuk password-nya adalah NPSN. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk, posisinya silakan masuk ke alamat yang tadi, bioportal.kemdikbud.go.id dengan menggunakan username yang kami tampilkan. Ini tahapan proses loginnya Bapak Ibu. Login, diwajibkan mengubah password, memasukkan data penggunanya. Ini untuk sekolah. Kalau yang di ujung ini untuk cabang dinas atau untuk dinas pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian ini tahapan proses, tadi sudah dijelaskan. Ini impornya sudah dijelaskan. Nah, ini kondisi SMK di Jawa Barat, Bapak Ibu.
di catatan kami posisi SMK di Jawa Barat yang terdata di BioAN itu ada 2.823 yang terdiri dari sekolah negeri 288 dan sekolah swasta 2.535. Kemudian proses yang sudah dilakukan ini dari mulai impor data sampai cetak DNT. Progresnya ini hampir 100%. Kenapa saya bilang hampir 100%? Karena ternyata di sini masih ada sisa 2 sekolah, Bapak Ibu. Masih ada sisa 2 sekolah yang memang belum terambil datanya. Ini jumlah pesertanya, 346.068 siswa. Diambil samplingnya 101.856 siswa. Dan cadangannya 8.106 siswa. Nah, untuk 2 sekolah yang tadi Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu bisa lihat perkembangannya. Ternyata yang belum selesai itu ada 1 sekolah di Kabupaten Bogor dan 1 sekolah di Kabupaten Indramayu. Ini khusus spesifik untuk jenjang SMK. Sekolahnya mana saja? Sekolahnya ini Bapak Ibu sengaja saya tutup namanya, tapi di sini ditampilkan NPSN-nya dari Kabupaten Bogor dan dari Kabupaten Indramayu. 2 sekolah ini tidak bisa mengambil data, mengimpor data, karena masih ada siswa yang tempat lahirnya kosong, Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah, sudah dari minggu kemarin ini diinfokan untuk sekolah-sekolah tersebut, tapi 2 sekolah ini masih tersisa, Bapak Ibu. 2 sekolah ini masih tersisa. Apabila memang 2 sekolah ini masih mau mengejar, silakan. Nanti kami bantu untuk didorong ke pusat, karena posisi hari ini pendataan sudah pada ranah pemeliharaannya pusat. Seperti itu. Kemudian pemutahiran peserta didik melihat masalah yang barusan di 2 sekolah yang tempat lahirnya kosong, maka seperti biasa Bapak Ibu membetulkannya yaitu di Dapodik. Membetulkannya di Dapodik, kemudian ditarik ke data induk, dari data induk ditarik ke Perpal PD, kemudian dilakukan pemilahan sampai masuk ke data integrasi. Nah, untuk waktunya ini adalah 52 jam. Jadi apabila Bapak Ibu posisi hari ini untuk 2 sekolah yang tadi atau sekolah yang lain ada yang harus dibetulkan, maka pembetulannya baru akan masuk 52 jam kemudian. Begitu. Jadi butuh waktu kurang lebih sekitar 3 hari Bapak Ibu. Kemudian untuk persiapan pelaksanaan, setelah Bapak Ibu selesai melakukan pendataan, insya Allah posisi hari ini SMK di Jawa Barat selesai, tinggal yang 2 sekolah tadi. Nah, untuk persiapan pelaksanaan, Bapak Ibu yang harus dilakukan pertama kali di sini adalah membuka web AN-nya, membuka web ANBK-nya, kemudian melakukan penetapan status dan moda. Nah, begitu satuan pendidikan membuka web ANBK-nya, maka memilih status. Apabila sekolahnya mandiri, maka sekolahnya boleh memilih mau moda online atau moda semi-online. Seperti itu. Tapi apabila sekolahnya menumpang, maka sekolah tidak bisa memilih moda. Itu harus mengikuti sekolah yang ditumpanginya. Kalau sekolah yang ditumpanginya online, maka sekolah yang menumpang juga online. Seperti itu. Nah, setelah memilih moda, maka sekolah harus mencetak dan menggugah surat kesiapan. Kemudian memverifikasi data infrastruktur, status dan moda, kemudian menetapkan atau mengunci status dan moda. Jadi Bapak Ibu, posisi hari ini kita akan menghadapi gladi bersih
datanya sesuai dengan pengumuman yang ada di web ANBK bahwa data itu sudah ditarik dari hari Rabu jam 12 siang. Artinya, ketika Bapak Ibu mau merubah moda, maka perubahan moda itu baru bisa dilakukan atau baru berlaku untuk pelaksanaan ANBK, untuk pelaksanaan ANBK. Untuk gladi bersihnya, Bapak Ibu sudah harus menggunakan moda yang sudah tertera sebelum hari Rabu. Begitu. Kalau hari Rabu modanya online, ditarik oleh pusat, kemudian hari Kamisnya Bapak Ibu ganti menjadi semi online, maka di gladi bersih nanti Bapak Ibu harus ikut modanya yang online, sesuai data pada saat penarikan data di hari Rabu jam 12. Begitu. Kemudian ini web ANBK Bapak Ibu, kalau tadi saya berbicara web pendataan, kemudian ada lagi web ANBK untuk pelaksanaan. Di web ANBK di sini ada 3099 SMK yang terdata, yang melaksanakan ada 2.823, dengan catatan yang 2 tadi masih belum ada data siswanya. Kemudian ada 2.801 yang mandiri dan 22 yang menumpang. Untuk yang 276 SMK lainnya, ini statusnya adalah tidak mengikuti AN, baik itu karena tutup maupun karena tidak ada kelas tengah, tidak ada kelas 11. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah pengumuman yang ditampilkan di web ANBK. Pengumuman ini untuk persiapan gladi bersih. Dari tadi saya mengungkapkan bahwa penarikan data tanggal 23 jam 12. Kenapa? Karena di sini sudah ditampilkan Bapak Ibu. Jadi pengumuman untuk web ANBK untuk ANBK itu semuanya ada di web ANBK di halaman dashboard Bapak Ibu. Nah, di sini untuk persiapan gladi jenjang SMA, SMK, dan paket C yang harus dilakukan ada 5 langkah Bapak Ibu. Melakukan tarik data dari BioAN ke laman ANBK. Ini hampir semuanya sudah. Kemudian memperbaharui data infrastruktur, proktor utama, dan teknisi. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Kenapa? Tahun kemarin ada beberapa SMK yang terkendala masalah. Data AN-nya tidak sampai ke pusat. Begitu kami telepon proktor utama dan teknisinya, ternyata yang tercantum di laman web ANBK adalah proktor dan teknisi yang sudah tidak bertugas Bapak Ibu. Nah, sehingga itu memperlambat proses penyelesaian AN gitu. Sehingga mohon data proktor utama dan teknisinya mohon oleh Bapak Ibu diupdate. Apabila ganti proktor, apabila ganti teknisi, mohon diupdate. Nah, setelah itu memilih status dan moda pelaksanaan, kemudian mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Selanjutnya adalah mengatur peserta ke ruang, gelombang, dan sesi. Nah, tanggal-tanggal pentingnya ada di sini Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan gladi, pelaksanaannya tanggal 28 sampai 31. Kemudian sinkronisasi bagi yang semi online akan dilakukan tanggal 26 dan 27. Jadi dilakukannya besok, hari Sabtu, dan hari Minggu. Jadwal detailnya nanti akan diumumkan di web ANBK. Nah, kemudian nomor satunya ini adalah batas penarikan datanya Bapak Ibu. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau data Bapak Ibu di hari Rabu masih semi online, maka di pelaksanaan gladi nanti adalah semi online.
apabila Bapak Ibu memang merubah mengubah moda pelaksanaannya setelah hari Rabu. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, ini adalah data punten. Ini adalah data kabupaten kota, data SMK di beberapa kabupaten kota yang memang belum selesai melakukan yang 5 hal tadi, Bapak Ibu. Yang 5 hal tadi. Baik, izinkan saya memperlihatkan datanya. Di sini masih ada beberapa wilayah yang memang sekolahnya belum mengatur data. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan membuka web ANBK-nya. Sebentar, Bapak Ibu. Baik, saya akan membuka web ANBK-nya, Bapak Ibu. Baik, ini adalah rekap kelengkapan SMK semua kabupaten kota yang statusnya tidak lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa sekolah-sekolah yang tadi saya rekap, di sini belum memasukkan komputer proktornya, belum menarik siswanya, belum menempatkan ruangnya, belum mengatur gelombang, belum mengatur sesi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi apabila apabila sekolah-sekolah ini yang jumlahnya sekarang tinggal 495, di data saya tadi masih 500 lebih karena itu data tadi pagi jam 6. Nah, jadi mohon sekolah-sekolah yang memang masih muncul belum lengkap, mohon segera melengkapi data-data yang ada di sini. Begitu. Baik, saya kembalikan lagi ke presentasi yang tadi. Baik, ini Bapak Ibu, mohon bantuannya bagi Bapak Ibu yang ada di wilayah kota-kota tersebut, mohon bantuannya dari Bapak Ibu untuk menghimbau sekolah-sekolah yang ada di kota dan kabupaten tersebut agar segera menyelesaikan kelengkapan datanya, Baik. Berikutnya Bapak Ibu, untuk persiapan tempat pelaksanaan, seperti biasa, Bapak Ibu yang semi online, semi daring, harus mempersiapkan komputer klien dan komputer proktor, kemudian mempersiapkan juga jaringan lokal, dan tentunya internet yang diperlukannya minimal 1 MB, dan harus menggunakan UPS. UPS ini wajib untuk komputer proktornya. Kemudian aplikasi yang digunakannya untuk semi online yaitu VirtualBox VHD versi 19.25.60, kemudian Exam Browser Client dan Exam Browser Admin. Sementara bagi Bapak Ibu yang mengikuti jalur moda online, Bapak Ibu menyiapkan komputer proktor dan komputer klien, kemudian jaringan internetnya boleh menggunakan wireless atau menggunakan LAN, menggunakan kabel. Hanya saja kebutuhan internetnya agak tinggi Bapak Ibu, kebutuhan internetnya 12 MB dedicated untuk 15 klien. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau 45 orang langsung satu sesi, maka Bapak Ibu bisa memperkirakan berapa kebutuhan internetnya. Kemudian untuk aplikasi di moda daring, itu hanya 2 saja. Yang pertama adalah Proctor Browser
dan exam browser client. Nah, satu hal lagi yang harus disampaikan, apabila Bapak Ibu mengikuti ANBK menggunakan Chromebook, maka Chromebook hanya bisa digunakan untuk moda online, untuk moda daring. Seperti itu Bapak Ibu. Ini spesifikasinya Bapak Ibu, untuk semi daring, komputer proktornya butuh komputer PC, tidak boleh laptop. Tidak boleh laptop, kenapa? Karena penggunaan komputer yang digunakan untuk server ini tentunya agak berat, sehingga menyebabkan panas. Pengalaman kami yang sudah ada yang mencoba menggunakan laptop, itu laptopnya rusak, jebol. Jadi sesuai dengan anjuran, sesuai dengan POS bahwa untuk semi daring ini harus menggunakan PC. Prosesornya 4 core dengan frekuensinya 1,6 GHz, 64 bit. RAM-nya minimal 8, mau lebih boleh. Media penyimpanannya free 100 GB. Operating system yang digunakannya untuk komputer proktor ini minimumnya adalah Windows 81. Minimumnya Windows 81. Kemudian untuk komputer proktor ini harus mempunyai LAN card-nya 2 unit, satu ke internet dan satu ke jaringan lokal. Kemudian wajib menggunakan UPS. Nah, untuk komputer kliennya semi daring, ini boleh pakai PC, boleh pakai laptop, boleh pakai all-in-one, boleh. Kalau Chromebook bukan nggak boleh, tapi tidak bisa. Chromebook tidak bisa digunakan untuk semi online. Kemudian syaratnya adalah monitor minimal 12 inch, prosesornya single core, RAM-nya 512, resolusi layar 1024 x 720, kemudian webcam-nya masih opsional. Operating system-nya untuk klien boleh Windows 7 masih diperbolehkan, Windows 81 masih diperbolehkan, Windows 7 juga boleh. Kemudian storage minimalnya adalah 10 GB. Nah, untuk komputer klien ini wajib menggunakan LAN card. Kenapa? Karena di moda semi daring itu diwajibkan menggunakan kabel, menggunakan LAN. Begitu. Nah, kemudian untuk yang daring, untuk yang moda daring itu boleh menggunakan PC, laptop, desktop ataupun komputer apapun bisa digunakan. Hanya saja yang tidak bisa digunakan untuk komputer proktor adalah komputer yang menggunakan Mac OS, karena operating systemnya tetap harus Windows. Kemudian dan Chromebook tidak bisa digunakan untuk komputer proktor di moda online. Nah, tetapi untuk kliennya, untuk klien di moda full online, Bapak Ibu bisa menggunakan Chromebook, bisa menggunakan Mac, bisa menggunakan laptop, PC all-in-one boleh, dengan CPU, dengan prosesornya minimum dual core, RAM-nya 2 GB. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu di daring ini bisa mengakses internet. Di semi daring ini bisa mengakses internet. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Berikutnya ini aplikasi Bapak Ibu. Aplikasi yang digunakan tim teknis di provinsi, yaitu aplikasi Helpdesk. Aplikasi Helpdesk ini untuk moda daring. Kemudian CBT Process untuk semi daring. Untuk Proctor Browser untuk moda daring. Dan Exambro Admin untuk moda semi daring. Sementara untuk siswa, untuk peserta, itu menggunakan Exambro Client. Exambro Client-nya bisa digunakan daring dan semi daring. Hanya tinggal masuk ke setting, kemudian merubah akan digunakan untuk daring atau akan digunakan untuk semi daring. Seperti itu.
Berikutnya adalah pemutakhiran data pendidik. Kalau tadi di atas saya menjelaskan pemutakhiran data siswa, ini adalah pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan. Kenapa? Ini data residu Bapak Ibu per 7 Mei. Di sini yang paling penting ada NIK dan ada tanggal lahir Bapak Ibu. Nah, untuk Jawa Barat, ini saya perbesar. Di Jawa Barat masih ada residu tanggal lahir sebanyak 7.632 dan residu NIK sebanyak 4.194. Nah, mohon Bapak Ibu mengecek data gurunya, karena apabila tanggal lahir dengan nomor NIK-nya belum sesuai, maka nanti akan terhambat pada pelaksanaan sulingjar. Seperti itu. Untuk akses sulingjar, Bapak Ibu, tetap masih di dashboard slb.kemdikbud.go.id dan masuknya menggunakan SSO, menggunakan SSO-nya Dapodik. Gitu. Apabila tidak bisa masuk dengan login SSO, maka pastikan bahwa email dan passwordnya sudah diregistrasi di sdm.data. Itu Bapak Ibu. Ini halaman dashboard untuk survei lingkungan belajar. Di dalamnya ada grafik. Ini menunjukkan nama-nama guru yang nanti sudah mengerjakan survei lingkungan belajar. Kemudian ini adalah tabel yang berisi data guru, NIK guru yang menjadi peserta di sekolahnya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah informasi satuan pendidikan. Di sini adalah ada tanda pensil, yang membutuhkan konfirmasi bagi Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang memang tidak mengikuti sulingjar karena hal-hal tersebut di sini. Jadi begitu diklik tombol pensilnya, kemudian ada ada halaman konfirmasi. Di halaman konfirmasi ini, di sini ada segitiga. Apabila diklik, maka ada konfirmasi apakah guru atau kepala sekolah yang tercantum itu sudah mutasi, dikeluarkan, mengundurkan diri, meninggal dunia, hilang, alih fungsi, pensiun, atau apapun yang ada di sini, tugas belajar, tidak mampu mengisi karena sakit. Nah, ini harus dilakukan konfirmasi. Karena apa? Karena diharapkan Bapak Ibu keterisian sulingjarnya itu diharapkan 100% semuanya. Begitu. Sehingga bagi Bapak Ibu guru yang memang sudah tidak ada, sebaiknya memang dibetulkan dulu di Dapodiknya. Kalau memang gurunya sudah pensiun, segera dikeluarkan, dibetulkan di Dapodiknya, kemudian disinkronkan kembali. Tapi apabila memang tidak sempat, maka ketika pelaksanaan sulingjar ini dilakukan dan guru tersebut tidak mengisi, mohon dilakukan konfirmasi. Nah, konfirmasinya seperti ini Bapak Ibu, sampai nanti keluar keterangan konfirmasi. Ini menunjukkan bahwa guru tersebut atau kepala sekolah tersebut memang sudah terkonfirmasi ketidakikutannya, tidak terisiannya di sulingjar. Berikutnya ini adalah monitoring bagi Bapak Ibu yang membuka dashboard SLB. Di sini ada warna hijau. Warna hijau itu menunjukkan bahwa sudah selesai dan jawabannya sudah dikirim ke pusat. Kemudian ada warna putih. Warna putih ini gurunya belum pernah masuk sama sekali. Belum pernah mengisi sama sekali. Dan yang terakhir ada warna kuning. Warna kuning ini menunjukkan bahwa gurunya atau kepala sekolahnya sudah login, tapi pengisiannya belum selesai. Nah, kemudian di nomor 4 ini Bapak Ibu dilingkari nomor 4, ini adalah persentase keterisian. Persentase keterisian
apabila ada guru atau kepala sekolah yang masuk mengisi, mau tahu sudah berapa persen keterisiannya, maka bisa dilihat di dashboard Sulingjar ini. Ini pengisiannya masih sama Bapak Ibu. Untuk masuk menggunakan kartu, kartunya ada di dashboard SLB, kemudian memasukkan NPSN, token, NIK, dan tanggal lahir. Nah, untuk data yang dimasukkan di sini, ini adalah data yang memang ada di Dapodik, sesuai dengan data yang tercantum di Dapodik, Bapak Ibu. Nah, apabila sudah memasukkan, maka akan masuk ke halaman nomor 6. Ini konfirmasi, nama Bapak Ibu siapa, sekolahnya di mana, NPSN-nya, jabatannya, dan konfirmasi untuk untuk mulai mengisi Sulingjar. Nah, satu catatan bagi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengajar di 2 sekolah atau lebih, kemudian apabila Bapak Ibu kepala sekolah memimpin 2 sekolah atau lebih, yang menjadi PLT ataupun kepala sekolah definitif, maka Bapak Ibu diharapkan mengisi di semua tempat yang Bapak Ibu tercatat. Jadi kalau kepala sekolah memimpin 2 sekolah, maka harus mengisi di 2 sekolah tersebut. Apabila guru mengajar di 2 atau 3 sekolah, maka harus mengisi di 2 atau 3 sekolah yang memang guru tersebut mengajar. Seperti itu. Kemudian masuk untuk mengisi di halaman yang bawahnya ini Bapak Ibu, masuk untuk mengisi. Tahun kemarin pengalamannya terdiri dari 240 poin, tapi masing-masing poin itu bisa ada 2 atau 3 pertanyaan. Seperti itu. Berikutnya ini adalah proses pengisian. Bapak Ibu bisa melanjutkan ke soal nomor berikutnya atau balik lagi ke soal sebelumnya. Kemudian apabila sudah akan menjadi hijau. Kemudian apabila sudah selesai, maka akan ada tombol konfirmasi. Akan ada tombol konfirmasi. Catatan untuk pengisian Sulingjar ini, yang pertama, jawaban Sulingjar akan tersimpan di perangkat Bapak Ibu. Akan tersimpan di komputernya Bapak Ibu. Dan akan dikirimkan ke server pusat apabila sudah klik selesai. Begitu. Sehingga karena disimpan di komputernya Bapak Ibu, disimpan di perangkatnya Bapak Ibu, maka perangkat yang digunakan tidak boleh gantian apabila belum selesai. Apabila belum selesai tidak boleh gantian. Begitu pula bagi Bapak Ibu yang mengerjakannya bersambung, karena banyak, misalkan mengerjakan 50 soal di sekolah, kemudian dilanjutkan di rumah, maka alat yang digunakan harus alat yang sama. Bapak Ibu nggak bisa di sekolah menggunakan komputer sekolah, melanjutkan di rumah menggunakan laptop pribadi di rumah, nggak bisa. Ketika Bapak Ibu berganti alat, maka jawabannya akan kembali 0. Jawabannya akan hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, terakhir, saya ingatkan lagi Bapak Ibu, untuk Sulingjar ini akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan September sampai minggu kedua bulan Oktober. Tidak dipisah-pisah. Kalau tahun kemarin dipisah-pisah, yang jenjang SMA, jenjang dasar dipisah. Tahun ini semua jenjang disatukan, Bapak Ibu. Tahun ini semua jenjang disatukan. Nah, jadi mohon Bapak Ibu mengingat di minggu ketiga bulan September sampai minggu kedua bulan Oktober untuk mengisi Sulingjar. Terima kasih. Pak Budi, mungkin segitu yang bisa disampaikan Pak Budi untuk sedikit mengenai asesmen nasional, kemudian dilanjutkan mengenai pendataan, apakah itu pendataan siswa dengan gurunya,
dan informasi mengenai pengisian Sulingjar, Pak. Cuman yang mohon diperhatikan untuk 2 sekolah yang tadi, Pak. 2 sekolah yang tadi, yang satu di Kabupaten Bogor dan satu lagi di Kabupaten Indramayu. Soalnya kalau tidak terkejar, nanti tidak bisa mengikuti asesmen nasional. Kemudian 500 SMK yang belum melengkapi data, belum mengatur ID proktor, belum mengatur sesi, itu masih punya waktu, tapi paling 2-3 harian sebelum pusat betul-betul menutup pengaturan. Biasanya di geladi bersih itu sudah dikunci. Kalaupun ada perubahan yang sedikit. Jadi untuk yang 490, ya 500, kurang lebih 500 SMK yang belum melakukan pengaturan, mohon segera melakukan pengaturan agar pelaksanaan ANBK bisa dilaksanakan sesuai waktunya. Begitu Pak Budi yang bisa disampaikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Hadi. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan begitu gamblang ya untuk informasi dari ANBK lanjut ke Sulingjar dan persiapan untuk TKA. Nah yang pasti Bapak Ibu yang sekarang kita hadapi adalah di ANBK ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi, ada 2 kabupaten kota, ada 2 kabupaten ya, Bogor dan Indramayu. Nanti bisa dihubungi Pak, saya menghubungi TD dan pengawas. Lalu selanjutnya untuk yang 500 tadi sudah berkurang Pak ya, di angka 400-an, 490 sekian yang belum mengatur kelengkapan datanya. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke sesi tanya jawab. Kita masih punya ada waktu ya Bapak Ibu sampai 11.30 Bapak Ibu. Kita mulai dari raise hand Bapak Ibu ya. Kita akan melihat di raise hand di dashboard saya yang akan bertanya. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand di layar monitor masing-masing. Nanti saya akan bacakan atau saya akan buka unmute-nya per masing-masing yang akan raise hand. Baik, kita mulai di sini yang sudah raise hand di layar monitor saya itu SMK Bahari Setu. Oke, mangga Bahari Setu mau bisa dibuka mic-nya Pak? Sudah saya siap, buka. Siap. Mangga Pak. Dengar suaranya Pak? Sudah jelas Pak. Siap. Mohon maaf tidak open kamera Pak ya, mohon maaf sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Hadi, Pak Budi, terima kasih banyak. Atur nuhun sebelumnya. Ini Pak, kami dari SMK Bahari Setu, Kabupaten Bekasi Pak. Ini mohon maaf ya, dadakan sekali kelihatannya Pak ya, mohon maaf. Dan terima kasih sekali, terima kasih. Mau itu bertanya aja Pak. Ini jadwalnya sekarang tanggal 25 Juli Pak ya. Ini gladi bersih itu fixnya tanggal berapa Pak? Dan satu lagi, apakah gladi bersih itu bisa berlaku hingga akhir dalam waktu seminggu atau memang ketetapannya 2 hari ataupun memang seminggu? Itu terus satu lagi, nomor peserta yang ikut ANBK nih belum tampil di itu dashboard, admin server belum tampil, belum bisa ngeling gitu Pak. Padahal kita sudah sinkron juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Hadi ya, kita boleh Pak jawab langsung. Mana, Pak? Pak siapa dari Setu tuh? Pak Edo Pak. Pak Edo, maaf Pak Edo. Ya, siap. Kode sekolahnya berapa Pak Edo? Kode sekolahnya, Pak, sebentar. Sebentar Pak, sebentar. Sebentar. Ayo. Kode sekolah. Tak apa nih. Sebentar Pak. SMK Bahari ya. Oke.
Sambil Bapak nyari kodenya, saya Ya. jawab. Bapak di kabupaten mana, Pak? Kabupaten Bekasi, Pak. Ini ya, Pak. Oke. 6985 Ya, bukan itu mah NPSN, Pak. Kode AN-nya, Pak. ANBK-nya. Ya, K02 Oh, K02 K02 12 12 12 ya 12 0206 min 206. min AJ6K. Itu ID servernya. Betul. Baik. Yang pertama untuk Bapak pelaksanaan gladi bersih itu harus sesuai dengan jadwal, Pak. Kalau Bapak di pelaksanaan utama memilih gelombang 1, maka Bapak ikut gladi bersihnya gelombang 1. Gelombang 1 itu adalah hari Senin dan Selasa. Apabila Bapak memilih gelombang 2, maka Bapak harus melaksanakan ANBK dan gladi bersihnya di hari Rabu dan Kamis. Jadi gladi bersih itu harus dilaksanakan sesuai dengan aslinya nanti, Pak. Gitu, Pak. Kenapa? Karena di gladi bersih itu biasanya sudah diberlakukan penguncian, Pak. Kalau Bapak memang harusnya hari Senin dan Selasa, maka Bapak tidak bisa ikut di hari Rabu dan Kamis. Biasanya begitu, Pak. Nah, jadi kalau misalkan besok gladi bersih, Bapak gelombang 1, maka Bapak harus ikutnya di hari Senin dan Selasa. Tidak seperti simulasi kemarin. Iya. Simulasi kemarin, Bapak Ibu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Bapak Ibu bebas. Mau ikut di Senin, mau ikut di Selasa, mau ikut di Rabu saja boleh. Tapi untuk gladi bersih itu semuanya harus sesuai dengan jadwal yang dipilih. Begitu. Yang keduanya, untuk data Bapak, ini datanya sudah masuk, Pak? Ada masalah mungkin, Pak? Data Bapak sudah ada di siswanya ini? Udah. Pagi barusan saya periksa udah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Udah ya, udah masuk Aman. ya. Siap. Sudah tidak ada masalah ya. Baik. Terima kasih banyak, Pak Adi. Ada lagi yang mau ditanyain, Pak? Udah cukup saya, Pak. Cukup, siap. Makasih, Pak Adi. Mangga, Pak. Siap, mangga, Pak Baik. Endo. Atur nuhun. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya di dashboard itu SMK Bela Nusantara Cianjur. Mangga silakan Pak yang dari SMK. Sudah open mic, mangga. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Apakah ada suara Waalaikumsalam saya? warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak terkait aplikasi yang nantinya digunakan untuk klien ANBK. Apakah ada pembaruan lagi di kemudian harinya? Karena melihat ke belakang Pak, ketika mau gladi, mau pas pelaksanaannya itu aplikasi untuk kliennya sering update Pak, maka dari itu proktor harus menginstal lagi gitu Pak. Apakah untuk kali ini cuman tanggal sekarang aja ada update-annya atau di kemudian hari ada lagi Pak? Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Baik. Mohon Punten, dijawab Pak. Pak siapa Pak Punten? Izin Pak, Alif dari Pak. SMK Bela Nusantara. Oke, Pak Alif, Punten. Pak Alif pakai mode apa? Mode daring Pak. Mode daring. Untuk Iya, Pak. mode daring, aplikasinya kan hanya 2 ya. Iya Pak. Yang pertama adalah Proctor Browser untuk proktornya dan Sambro Client untuk peserta. Nah, jadi Bapak Ibu, bentar, saya mau share screen dulu. Izin Pak Budi, saya share screen lagi Pak Budi. Bapak Ibu, ini adalah halaman web ANBK. Untuk aplikasi ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Ini ada di sebelah kanan. Nah, aplikasi ini yang digunakan sementara ini adalah aplikasi yang ada di sini. Apabila memang ada pembaharuan, biasanya pembaharuan itu
ketika ada temuan masalah. Ketika ada temuan masalah, maka biasanya akan dilakukan pembaharuan. Nah, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan, pembaharuannya itu tidak diinstal lagi, Pak. Bapak tinggal klik pembaharuan, maka aplikasinya akan update otomatis. Kecuali apabila memang update-nya tidak berhasil. Nah, seperti itu, Pak. Nah, posisi hari ini sampai sekarang belum ada masalah, Pak. Jadi aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang ada di sini, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Pak Alif, begitu ya, Pak Alif? Pak Alif, cekap? Ya, Pak. Sepertinya Ya. itu Pak Alif. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya ke penanya selanjutnya dari SMKS 10 November, Tambun Selatan. Mangga Pak, di on-kan mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Pak Muhammad Qasim HS Pak dari SMK 10 November Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Pak. Mangga Pak, silakan. Izin bertanya Pak untuk pengisian Sulingjar. Ini kadang saya suka bingung Pak. Ketika guru menggunakan beda laptop atau beda email, dia riset dari awal. Apakah memang seperti itu? Bagaimana ya Pak? Soalnya dari awal nggak ada penjelasan entah nggak ada penjelasan apa ya, saya kurang tahu ini ya informasinya ya. Jadi setiap ganti laptop atau ganti email di laptop, dia riset dari awal Pak untuk pengisian Sulingjarnya Pak untuk guru-guru. Mau solusinya Pak? Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Pak Budi izin langsung dijawab ya. Mangga. Kalau nggak salah barusan saya sudah jelasin Pak, bahwa untuk Sulingjar sebelum selesai itu tidak boleh ganti perangkat Pak, tidak boleh ganti perangkat. Harus menggunakan perangkat yang sama, harus menggunakan browser yang sama. Apabila ganti perangkat, maka akan mulai lagi dari nol. Begitu. Dan itu bukan tahun ini saja, dari pertama awal Sulingjar memang sudah seperti itu, bahwa ketika Bapak Ibu mengerjakan Sulingjar, itu tidak, maksudnya apabila mengerjakan dicicil, itu tidak diperkenankan untuk ganti alat, harus menggunakan alat yang sama. Begitu ya Pak ya? Memang ketentuannya harus menggunakan alat yang sama. Kenapa? Karena jawabannya akan disimpan di perangkat dan akan dikirimkan ke pusat ketika sudah klik tombol selesai. Sehingga kalau digunakan oleh 2 orang atau Bapak pindah ke alat yang lain, kami pastikan jawabannya akan hilang lagi. Nah, seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Sepertinya tadi sudah 2 kali ya Pak Kang Hadi ya menyampaikan ini. Oke, baik. Mohon disimak baik-baik Bapak Ibu ya yang tadi sudah disampaikan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke penanya selanjutnya, yaitu dari SMK Teknologi Assalam Bekasi. Mangga Pak, boleh di-unmute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, punten mau nanya Pak. Dengan siapa Pak? Pak Jakasi. Oke, mangga. Silakan Pak. Pak punten. Kan setiap tahun UNBK kan ya, kadang siswa saya sama di server itu berbeda Pak. Kadang nggak ada yang keambil sepenuhnya Pak. Gimana Pak solusinya Pak? Gimana Pak? Mohon diulangi Pak. Jadi kan setiap tahun kan siswa saya sama yang mengikuti ujian itu berbeda Pak. Maksudnya? Maksud berbeda Pak? Apa maksudnya kurang gitu Pak, nggak sesuai kenyataan di komputer. Siswa Bapak berapa? Tahun kemarin 20-an, tahun sekarang kan ada segitu. Tapi yang keambil cuma 5 Pak di komputernya. Di komputer keambil berapa Pak? Diambil 5. Keambil 5. Bapak, iya, Pak. Bapak di Dapodiknya ada berapa? 20. 20? 20 kurang. 20-an. 20 kurang.
Gimana Pak solusinya Pak? Bentar. Bapak di mana ini? Bekasi? Kasih. Bekasi. Kejadiannya kayak gitu tuh setiap tahun. Kejadiannya begitu setiap tahun ya Pak ya? Iya Pak. Asalam ya Pak ya? Iya. Oke, boleh saya tahu kodenya Pak? Kode apa ya Pak? Kode sekolahnya Pak? Oh, AMK-nya Iya, kode ANBK-nya berapa Pak? 21 02 1 berapa Pak? 20172. 20172. Iya. Setiap tahun berbeda terus Pak. Kabupaten ya Pak ya? Iya, terima kasih. Saya ngecek 5 terus sih Pak. 172. Oh. Di sini teknologi Asalam 5. Iya Pak, maksudnya 5 terus Pak. Gimana Pak solusinya Pak? Baik, ini harus kita lihat dulu Pak. Nanti sambil jalan ya Pak ya. Oke. Sambil jalan kita lihat. Sebentar. Baik. Nanti saya japri nomor saya ya Pak ya. Nanti saya Oke, baik Pak. Nah, Oke. nanti datanya harus dilihat soalnya. Itu ya Pak ya. Itu nanti Pak kan cek. Oke, nanti saya chat. Oke, baik Pak Jatrakasi nanti di ini ya, di chat dari tim. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya dari SMK Kesehatan Cianjur. Boleh di-unmute Pak. Baik, Oke. Bapak. Terima kasih. Dengan siapa, Assalamualaikum Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Rivaldi Tricahyo, Bapak dari SMA Kesehatan Cianjur. Ingin bertanya, dari 3 topik yang dibahas, 2 topik disampaikan secara terperinci, enak sekali, masuk sekali. Tapi Bapak, ini yang ingin saya tanyakan adalah topik ketiga tentang TKA. Di sini kan TKA itu disebutkan tidak wajib. Nah, tapi disampaikan ada tapinya. Nah, tidak secara jelas tapinya apa Pak, misalkan tidak wajib tapi apa, atau tidak wajib tapi harus mengikuti semua. Mungkin TKA ini belum disampaikan secara jelas, itu aja sih Pak, untuk penjelasan lebih detailnya lagi aja. Terima kasih Bapak. Mangga Pak Hadi. Oke, izin Pak, saya liatin bocorannya dikit ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Maksudnya nanti TKA ini ada dasar hukumnya, ada banyak panjang Pak. Nah, saya mau liatin bocorannya dikit aja. Jadi maksudnya sekarang ini konsennya kita ke ANBK. Nah, ini sedikit aja nih. Nah, ini Pak. Ini foto-foto. Untuk TKA itu nanti pemanfaatannya salah satunya adalah digunakan sebagai bahan pertimbangan seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP Pak. Ya. Nah, hasil TKA akan digunakan sebagai validator nilai raport. Kemudian intinya adalah hasil TKA ini akan digunakan di SNBP. Jadi menambah apa namanya ya? Maksudnya memvalidasi bahwa nilai raport yang diberikan selama ini itu adalah sesuai seperti itu Pak. Nah, karena nanti TKA-nya akan digunakan pada SNBP, maka secara teknis ini akan ada prosedur yang berbeda, Pak. Akan ada prosedur pengawasan yang berbeda, akan ada prosedur penulisan soal yang berbeda. Nah, seperti itu, Pak. Nah, bahkan Bapak bisa lihat di sini, satuan pendidikan diawasi oleh pengawas silang, dan kinerjanya dipantau oleh penyelia pengawas. Jadi ada pengawas, ada penyelia pengawas. Begitu Pak. Nah, jadi intinya TKA ini tidak wajib. Tidak wajibnya itu hanya digunakan untuk yang SNBP. Maksudnya ketika siswanya tidak ikut SNBP,
ya berarti tidak perlu ikut kalau memang tidak mau, seperti itu Oke, Pak. Bapak. Berarti Contohnya seperti itu. siap, Bapak. Nah, apakah nanti di kedinasan hasil TKA-nya dipergunakan? Ya kita lihat pada perkembangannya. Oke, baik, Pak. Gitu. Apakah Jadi- nanti ketika ada yang daftar TNI Polri, kalau dulu memberlakukan nilai ujian nasional, nah apakah nanti nilai TKA-nya juga jadi salah satu syarat? Nah itu yang kita belum tahu Pak. Baik, Bapak, berarti TKA lebih dianjurkan untuk yang ingin melanjutkan ke SNBP, berarti Bapak ya? Ya posisi hari ini ya Pak ya. Siap, Bapak. Posisi hari ini. Untuk per hari ini, Bapak ya? Siap. Betul, betul. Jadi mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi oleh bidang menjelang TKA nanti, khusus kita ngebahas mengenai TKA Pak. Baik, Bapak. Khusus Siap, Bapak. membahas mengenai TKA. Gitu. Karena sebetulnya kalau Bapak sudah buka permennya, sudah buka perkabannya, itu sebetulnya di situ jelas sih Pak. Efeknya saya ke depannya nilai TKA ini untuk apa, bagaimana, nah itu yang masih berkembang, Baik, Bapak. Begitu ya Pak terima ya. kasih banyak, Bapak. Nah itu jadi wajib tapi Nah, itu tidak tapinya wajib masih banyak. Siap, Bapak. Siap. Nah, siap. gitu ya Pak ya. Mangga. Siap, baik, Bapak. Terima kasih. Nuhun. Baik, Atur nuhun Kang Hadi. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, masih ada dari SMK Muhammadiyah Cilengsi. Mangga Pak, perkenalkan namanya Pak. Sudah di-unmute Pak. Tes. Assalamualaikum. Ada suaranya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Pak, nama saya Faiz. Saya dari SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi. Sebenarnya ada yang mau saya tanyain itu mengenai kemarin kan saya kan simulasi ya, Pak. Simulasi kan menggunakan saya tuh 2 ruangan lab dan dengan 2 server. Tetapi kemarin tuh kesalahan saya hanya menambahkan 1 ID Proctor. Jadi kemarin saya simulasi cuman pakai 1 lab aja. Nah, saya mau nanya nanti, saya kan udah nambahin 1 ID Proctor lagi, jadi ada 2 kan buat server. Nah, nanti pas lagi gladi, apakah sama dengan simulasi atau akan berubah atau apakah akan bertambah si ID Proctor servernya itu? Itu aja sih Pak yang mau saya tanyain. Baik, langsung dijawab ya Pak. Untuk gladi, apabila Bapak sudah memasukkan 2 ID Proctor, maka Bapak akan sudah memasukkan 2 ruangan, maka Bapak akan mendapatkan 2 ID Proctor. Kemudian seperti halnya berbeda dengan simulasi, untuk gladi ini Bapak sudah pakai data siswa yang sampling Pak. Data siswa yang sampling. Kalau gladi kemarin satu sekolah itu hanya dikasih 10 kartu. Jadi hanya untuk mencoba 10 orang saja dan datanya data dummy, data bohong-bohongan, data tidak real. Nah, untuk gladi bersih itu yang digunakan adalah data siswa yang sebetulnya Pak. Jadi kalau Bapak menempatkan siswa nanti di hari Senin sesi 1, maka gladi pun sudah harus di hari Senin sesi 1. Nah, bedanya apa? Bedanya gladi dengan pelaksanaan adalah di gladi tidak ada pengawas, di pelaksanaan ada pengawas. Itu saja Pak bedanya. Jadi gladi itu seharusnya sudah diperlakukan seperti kondisi asesmen sesungguhnya. Nah, begitu Pak. Baik. Untuk nanti kan di ID Proctor itu ada passwordnya ya Pak ya. Nanti Betul. Untuk passwordnya akan muncul nanti mendekati gladi ya Pak biasanya. Bapak mode apa? Saya mode semi daring. Kalau mode semi daring, besok akan muncul ketika Bapak mendapatkan jadwal sinkron. Kalau mode semi daring. Tapi kalau Bapak modenya daring, maka passwordnya akan muncul malam Senin. Malam Senin atau hari Minggu jam 8 malam, Pak. Oke, Bapak, terima kasih banyak Bapak. Iya, atas mangga jawaban. Pak. Terima kasih Bapak. Mangga. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk penanya selanjutnya dari SMKN 11 Bekasi. Mangga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin suara saya terdengar?
Pak Kita Hadi. dengar, Pak. Nah, izin Mangga. Pak, mohon izin ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait kartu login Pak untuk gladi dan juga pelaksanaan. Ini kan kemarin kita sempat diminta untuk upload foto peserta ya Pak. Nah ini untuk gladi dan pelaksanaan apakah kartu loginnya menggunakan foto juga atau tidak ya Pak? Karena saya lihat pertama kartu loginnya itu masih belum ada fotonya. Kemudian untuk daftar hadir juga Pak, apakah sudah bisa dicetak atau belum? Karena dari kemarin atau dari tadi pagi saya lihat masih belum bisa pilih mata pelajarannya ya Pak atau mata ininya literasi dan numerasi. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, untuk yang hasil TKA ini Pak, apakah nanti kan tadi Bapak sempat bilang ini belum tahu apakah dijadikan patokan untuk daftar kedinasan, TNI, Polri dan sebagainya. Nah, ini apakah TKA ini bisa diikuti oleh siswa yang sudah lulus Pak, alumni kami yang sudah lulus atau hanya sekali saja ketika dia masih menjadi siswa aktif. Kemudian yang terakhir Pak, di kami ada satu siswa mutasi yang memang ini baru mutasi ketika kenaikan kelas kemarin Pak, cuma sudah keburu masuk ke dalam data BOAN dan keburu menjadi peserta sampling juga Pak. Apakah ini bisa digantikan dengan siswa cadangan dan apakah siswa cadangan yang menggantikan itu harus sama dari mulai gladi sampai pelaksanaan? Mohon izin Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mangga, Pak Hadi. Yang pertama mengenai kartu login, Pak. Kartu login ini sampai sekarang saya belum lihat ada menu gladi ya, Pak ya. Ada menu gladi bersih. Yang masih ada di sini adalah menu simulasi. Jadi kita masih menunggu apakah akan ada menu gladi bersih atau memang menggunakan menu asesmen nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila belum ada menunya Pak, belum ada menunya, maka untuk berita acara, daftar hadir, kartu, dan lain-lain itu pasti belum muncul Pak, belum update. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk foto, kalau Bapak Ibu lihat, foto itu ada menunya di data peserta, Bapak Ibu. Artinya, ketika Bapak Ibu uploadkan foto satu kali, mau itu nanti di gladi bersih maupun di pelaksanaan utama, itu Bapak Ibu tidak perlu upload ulang. Cukup sekali upload saja. Begitu. Kemudian yang ketiga mengenai siswa baru yang baru pindah tapi menjadi sampling, itu saya kembalikan ke sekolah Pak. Saya kembalikan ke sekolah, kenapa? Karena yang mohon menjadi pertimbangan adalah ketika siswa baru ini melakukan survei lingkungan belajar. Anaknya baru masuk ke sekolah, sudah melakukan survei lingkungan belajar, tapi yang namanya baru 2 minggu, mungkin dia belum tahu lingkungan seperti apa yang sesungguhnya. Kalau memang sekolah berkenan digantikan oleh cadangan, silakan. Begitu Pak. Nah, mengenai penggantiannya, tentunya yang paling utama adalah pada waktu pelaksanaan pada waktu pelaksanaan utama. Untuk gladi bersihnya, memang sebaiknya tidak berubah-ubah, tetap siswa yang ada, tapi yang paling utama adalah pada waktu pelaksanaan nanti, Pak. Begitu. Artinya siswa itu tidak boleh ganti-gantian. Hari pertama dan hari kedua itu harus siswa yang sama. Begitu ya Pak ya. Artinya memang lebih baik kalau misalkan memang mau digantikan cadangan dan sekarang digantikan cadangan. Seperti itu ya Pak ya. Cukup jelas ya dari SMK 11. Kita lanjut ke penanya selanjutnya itu dari SMK Puspa Mekar, Kabupaten Bogor, Bu Neng, mangga. Oke, silakan Bu Neng, bisa di-unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Punten di sini izin mengkonfirmasi untuk Puspa Mekar.
di kami kan semi online Bapak, tidak menggunakan semi, di kami online tidak menggunakan semi. Saya mohon konfirmasi ulang nih, khawatir ada kekurangan gitu ya dalam pelaksanaan nanti. Jadi di kami menggunakan Chromebook Pak, full itu ada 15, siswa kami itu disampling 22, jadi kami sengaja membagi dua karena posisi Chromebooknya ada 15. Lalu apakah betul Pak kita hanya menyiapkan aplikasi server Proctor saja, aplikasi Proctor saja di server, karena untuk aplikasi exam ketika saya cek di Chromebooknya memang sudah ada examnya, jadi ketika dibuka Chromebooknya langsung otomatis exam. Itu apakah benar seperti itu Pak? Ditambah yang penting kita internetnya stabil aja begitu ya kalau untuk online. Itu mohon konfirmasi kembali, khawatir ada yang kurang apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang keduanya itu jadwal TKA Pak, saya lihat di situ jadwal TKA itu di bulan November sepertinya dibuat serentak tuh SMA dengan SMK. Kebetulan kan kami satu yayasan itu SMA SMK Pak, ada gitu bareng. Jadwalnya apakah bisa dibuat per gelombang seperti enak nih, kebetulan kami memang ruang lab masih gabung nih Pak gitu ya sama SMK-nya. Kalau NBK nih enak nih di SMA gelombang 1 ya Senin Selasa, SMK-nya Rabu Kamis, jadi nggak bentrok. Nah untuk TKS sendiri memang konsepnya apakah ada server Proctor apa memang dia berupa web gitu tes kemampuannya itu gitu. Baik itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Kang Hadi. Baik Bu, untuk penggunaan Chromebook, memang aplikasi Chromebook untuk exam browser client itu memang sudah ada di Chromebook. Jadi memang Ibu cukup menyiapkan yang aplikasi Proctor browsernya saja, betul? Baik. Itu. Yang keduanya mengenai pemilihan moda, saya kira sudah sesuai dengan yang Ibu pilih ya, full online ya Bu ya. Gitu. Nah yang ketiga untuk TKA, ini jadi ngebahas TKA padahal dari tadi udah jelas jangan ngebahas TKA. TKA hampir seperti ANBK, tetap menggunakan komputer, kemudian ada beberapa pelajaran ya, bukan literasi numerasi. Ada beberapa pelajaran. Kalau Bapak Ibu sudah buka permennya, di situ dijelaskan bahwa ada 4 pelajaran yang harus diujikan. Kemudian berikutnya mengenai waktunya. Nah, ini mengenai waktu belum ada penjelasan, tapi yang pasti masih ada gelombang. Oh iya, dikhawatirkan saya tuh takutnya bentrok, berarti saya mau ngaju ini Pak ke yayasan untuk nambah Chromebook. Ajuin aja. Pada Dia ngajakin takut bentrok doang. aja. Baik. Ajuin aja Baik, biar nambah lagi komputernya. Ya lumayan ya Pak. Iya, itu ya Bu Ya ya. berarti jadwal nanti tinggal nanti aja ya, konfirmasi baik ya Ya, Pak. mudah-mudahan nanti setelah PSAN kita bisa bikin sosialisasi lagi mengenai TKA Bu. Siap. Karena Baik. Bapak berjenjang. tuh ya. Nanti berjenjang kenapa? Karena rakor TKA itu baru minggu kemarin. Rakor TKA itu baru minggu kemarin. Ini informasinya sebetulnya belum disebar gitu. Ini baru bocoran aja. Jadi nanti dari tim yang berangkat rakor hari ini sedang koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk nanti akan dilakukan sosialisasi ke KCD juga gitu Bu. Nanti setelah jelas dari KCD baru kita lakukan sosialisasi ke sekolah khusus untuk TKA. Baik, itu ya Bu ya. Bapak terima kasih ya, hatur nuhun Bapak. Jadi bocorannya tetap ada gelombang, itu ya Bu ya. Baik, ya siap, hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum. Pak Budi, punten. Siap. Bisa dibatasi 8 menit. Jumatan ya, soalnya, punten. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, satu penanya lagi. Ini karena waktu kita sebentar lagi. Maka Ibu Gia dari SMK Global. Kalau enggak, mic-nya bisa di-on-kan, Pak? Bu? Sudah? Mohon izin, Bapak, sudah terdengar? Sudah, mangga. Punten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mangga Bu. Bapak, izin.
Saya kan petugas struktural baru terkait ANBK ini. Kemudian kemarin juga mengubah moda itu dari semi online ke online baru pada saat hari Minggu. Tapi sesuai apa yang Bapak katakan, kemungkinan masih bisa karena penarikan per Rabu. Perubahan itu tuh masih bisa tertarik oleh pusat gitu. Nah, kemudian saya mau menanyakan perihal keharusan untuk mencantumkan foto terkait peserta ANBK itu gimana? Apakah memang harus ada fotonya ataukah boleh tidak? Karena saya belum melengkapi terkait komputer proktor, kemudian dan lain sebagainya. Saya termasuk sekolah yang termasuk ke 500 sekolah itu belum melengkapi hal-hal tersebut. Baum, terus Mohon izin Bapak karena baru strukturalnya baru, termasuk kepala sekolahnya pun kami dari sekolah kami dari SMK Global Jati 7 itu baru Pak. Jadi segala sesuatunya baru dan saya cari-cari informasi ke sana ke sini gitu. Jadi mau menanyakan terkait keharusan foto siswa tersebut. Nah, kemudian pertanyaan keduanya terkait pelaksanaan. Sesuai yang dikatakan Bapak tadi, pada saat gladi itu misal milihnya gelombang Senin Selasa, berarti di pelaksanaan pun terbalik. Di misal pelaksanaan Senin Selasa berarti di gladi pun Senin Selasa. Nah, yang mau saya tanyakan, ini kan nanti di pelaksanaan itu Senin Selasa kan nanti ada sesi. Nah, sebanyak 45 termasuk 5 yang yang cadangannya itu nanti di sesi tersebut tuh dibagi jadi sesi 1 2 3 di satu hari oleh satu hari yang sama ataukah 1 2 di hari Senin, sesi 3-nya di hari Selasa seperti itu atau bagaimana Pak? Saya masih baru soalnya mohon izin. Siap. Jadi gini Bu, punten saya jelaskan. Yang pertama adalah Ibu lihat layar ya. Betul. Di layar ada data peserta, kemudian di sini ada biodata siswa. Betul. Nah, untuk fotonya ada di bawahnya. Jadi Ibu ngupload fotonya di bawahnya. Iya. Nah, ini harus diuploadkan fotonya. Paling lambat sebelum pelaksanaan ANBK utama. Ini wajib untuk diuploadkan fotonya. Baik. Begitu. Kemudian untuk pengaturan, yang pertama adalah sekolah mengatur yang namanya komputer proktor. Ibu sekolah mana? SMK Global Jati 7. Di Kabupaten Majalengka. Majalengka. Oke, saya langsung tunjukin. Nomor berapa Ibu? 02 berapa gitu ya? Nah, ini 0125. Oh iya, 0125. Nah, ini di sini Jati 7 sudah memasukkan satu buah ruangan. Barusan satu ruangan. banget. Nah, hanya ini kliennya. Ya. Kliennya ini hanya satu. Oke. Nah, kita edit. Ibu satu ruangan, berapa siswanya? Satu ruangan maksimal mau 15. 15. Jadi Ibu nulis 15 di sini. Baik. Oke. Sudah ya? Jadi Ibu di SMK Global Jati 7 punya satu ruangan digunakan untuk 15 klien. Baik. Nah, satu hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua adalah pengawasan. Di pos AN di situ disebutkan bahwa satu pengawas mengawasi 15 peserta. Nah, apabila Bapak Ibu sekolah satu ruangan lebih dari 15 peserta, 15 klien, maka pengawasnya harus ditambah. Seperti itu. Nah, setelah mengatur komputer proktor, masuk ke pengaturan sesi. Pengaturan sesi SMK Majalengka Jati 7 175. 0125. 0125. Nah, ini belum diisi ya Bu ya. Ini belum diisi. Nah, cara mengisi yang paling mudah, Ibu jumlahnya 15. Ini pindahin ke 15. Siap. Oke, 15. Kemudian checklist semua. Kemudian klik edit. 15 orang ini akan ujian di lab 1. Gelombang berapa? Hari Senin, Selasa, atau Rabu, Kamis? Senin, Selasa. Senin, Selasa itu gelombang 1. Ini pasti sesi 1. Baik. Klik simpan.
Nah, maka muncul di sebelahnya, Bu ya. Muncul. Ya. Kemudian 15 orang berikutnya, ini klik OK. 15 orang berikutnya, nomor 16 sampai nomor 30 sama checklist lagi. Edit. Pilih gelombangnya tetap gelombang 1, tapi sesi kedua. Nah, yang terakhir, 45 orang yang terakhir, 15 orang yang terakhir, ini dimasukkan juga di gelombang 1, sesi 3. Kenapa? Karena satu siswa harus mengikuti selama 2 hari, Bu. Jadi, satu siswa itu hari ini literasi dengan survei lingkungan belajar, dengan survei karakter, hari keduanya numerasi dengan survei lingkungan belajar. Sehingga satu siswa itu harus mengikuti 2 hari. Gitu, Bu. Nah, sesi 1 Ibu lakukan di pagi hari, sesi 2-nya di siang hari, sesi 3-nya menjelang sore, jam 2 sampai jam 4. Nah, seperti itu, Bu. Nah, cara pengaturannya seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi, Ibu memilih gelombang 1, 15 yang terakhir, nah tinggal kita lihat di rekapnya. Begitu kita lihat rekap, maka ruang 1, sesi 1 15 orang, sesi 2 15 orang, sesi 3 15 orang. Untuk hari keduanya sama, 15 orang sesi 1, 15 orang sesi 2, dan 15 orang sesi 3. Selesai. Cuman segitu, Bu, ngaturnya selesai. Gitu ya, Bu ya? Atur nuhun Kang Hadi, waktu kita sudah di pas ya, 11.30. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita akan bertemu di lain kesempatan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi Helpdesk ya, tim kita sudah ada di... Pak Budi Punten, untuk tim provinsi ada 11 orang. Ya. Kemudian di masing-masing KCD juga ada helpdesk, Pak. Di masing-masing kota juga ada helpdesk. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan bisa menghubungi dulu tim helpdesk yang ada di kabupaten kotanya. Kalau misalkan belum tertangani, baru bisa minta tolong ke kami di provinsi. Seperti itu, Pak Budi. Enggak. Siap. Hatur nuhun Kang Hadi. Bapak Ibu tadi itu sudah disampaikan ya oleh Pak Kang Hadi untuk jenis bantuannya, Bapak Ibu. Jadi di kabupaten kota ada helpdesk-nya, lalu cabang dinas, nanti yang terakhir baru level yang sudah susah, Pak Hadi ya, seperti itu ya. Baru nanti naik ke provinsi. Bapak Ibu hatur nuhun sudah hadir di sosialisasi kali ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di yang TKA Kang Hadi ya. Mudah-mudahan kegiatan ANBK nanti di bulan Agustus itu semuanya bisa mengikuti ya, terutama untuk siswa-siswi kita. Jadi yang sudah ditargetkan semua bisa hadir dan mudah-mudahan mereka semua bisa diberikan kesehatan ya. Baik Bapak Ibu, atur nuhun. Yang pasti saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Kang Hadi ya sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan informasi penting buat kami semua, khususnya di satuan pendidikan. Dan mudah-mudahan apa yang nanti yang sudah disampaikan oleh Kang Hadi itu bisa disampaikan juga Bapak Ibu ya, beberapa informasinya. Nanti kami akan share materi yang sudah disampaikan oleh Kang Hadi, juga beberapa informasi yang lainnya akan kami share di tautan materi. Dan terakhir Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Bapak Ibu. Atur nuhun Pak Budi. Filenya akan kami share ya. Ya. Sami-sami Kang Hadi. Maka atur nuhun. Assalamualaikum.